Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk itu, siapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya yaitu tema 6, buku catatannya, buku latihannya, dan alat tulis yang diperlukan. Kemudian di akhir pembelajaran, nanti Bapak akan berikan kuis yang harus kalian jawab, dan jawabannya ada di video pembelajaran ini. Makanya video pembelajaran ini kalian simak dari awal sampai akhir. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan membuat kesimpulan dari bacaan, kalian mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkas dan jelas. Yang kedua, dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, kalian mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, kalian mampu membuat laporan tentang perubahan suhu akibat perpindahan kalor secara tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati nada-nada yang digunakan dalam lagu yang disajikan, kalian mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan secara jelas dan tepat. Dan yang terakhir, dengan menyajikan lagu daerah, kalian mampu menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis secara percaya diri. Baik, anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kalian membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Baik, kita akan membaca bacaan yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas. Mari kita baca bersama-sama. Kalian membaca pada buku tematiknya. Silakan kita membaca bersama-sama. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai panas atau dingin suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari pada saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal dan menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi yang seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin yang di pegunungan itu.
Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dan merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda, suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api, sehingga energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Dan ketika logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Maka suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau suatu benda. Lagi, suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu tersebut disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dengan kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, setelah kalian baca bacaan di atas dengan seksama, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa judul bacaan di atas? Ya, jelas ya judulnya. Yang kedua, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Misalkan di paragraf 1 misalkan ada tangan, ya, itu kata kunci. Kemudian telapak tangan bisa, ya. Paragraf kedua dan paragraf ketiga kalian isi, cari kata-kata kunci. Sekali lagi, kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dalam paragraf itu. Yang ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Lalu mintalah teman atau orang tuamu untuk menjawabnya, ya. Misalkan tadi tangan. Bisa kata tangan mengukur suhu? Nah, itu kan, itu pertanyaannya. 4. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kalian ketahui lebih dalam. Dan yang kelima, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan di atas kepada teman atau orang tuamu. Nah, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang panas? Ya, jelaskan apa itu panas. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Nah, berdasarkan pemahamanmu, ini di bawah ada tabel, isi mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Diisi ya tabelnya. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah pengetahuan buat kita. Ya, tahukah kamu termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Anders Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala 100 ukuran 100. Dan di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celcius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, pada awalnya termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda seperti yang dilakukan Galileo. Untuk mengetahui lebih dalam
tentang cara kerja termometer air, mari lakukan percobaan sederhana ini. Persiapkan alat dan bahannya yang diperlukan. Yang pertama, air. Yang kedua, pewarna makanan. Boleh ya, warnanya merah, kuning, hijau ya. Kemudian botol kecil. Kemudian sedotan bening, kemudian lilin mainan atau plastisin, boleh tanah liat, boleh. Tujuannya adalah supaya udara yang ada di dalam botol tidak keluar. Kemudian kain hangat ya. Ini alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, tuangkan sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol ya. Kemudian tandai batas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Nanti itu batasnya ya. Dan yang ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Yang keempat, tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Dan yang kelima, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Dan yang keenam, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel air hangat. Ya, ini percobaannya. Boleh dicoba ya, boleh dicoba. Ya. Nah, berdasarkan kegiatan di atas, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Yang kedua, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Dan yang ketiga, kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Ya, jawab pertanyaan-pertanyaan ini setelah kalian melakukan percobaan. Sebagai gambaran bahwa tujuan percobaan untuk memperlihatkan prinsip kerja termometer sebagai alat mengukur tinggi rendahnya suhu. Prinsip dan cara kerja termometer adalah sebagai berikut. Bila tandon zat cair terkena atau dikenai panas, yaitu botol tadi, dapat berupa panas dari benda, zat cair dalam tandon akan mengembang dan memuai. Oleh karena zat cair dalam tandon memuai, maka zat cair tersebut masuk ke celah-celah kapiler. Selanjutnya, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Nah, skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan. Permukaan zat cair akan naik melalui sedotan atau volume zat cair bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan menurun ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suatu zat. Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak, Jayu? Oke. Tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiring beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Baik, akan
akan kita bahas pada berikutnya. Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam suatu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan antara jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya digunakan susunan nada berbunyi seperti do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya digunakan susunan berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu yang tangga nada slendro adalah Cuplak-Cuplak Suweng dari Jawa Tengah. Baik, anak-anakku yang terkasih, ini adalah teks lagu Cuplak-Cuplak Suweng, kemudian lagu Gundul-Gundul Pacul. Nah, berikutnya Bapak akan tayangkan video tentang lagu Cuplak-Cuplak Suweng, kemudian Gundul-Gundul Pacul. Yang harus kalian simak, nanti kalian harus menyanyikannya dari salah satu lagu tersebut, ya. Baik, kita simak video berikutnya.
Ya, baik anak-anakku yang terkasih, itulah video tentang nyanyi lagu daerah Jublak Baksuang dan Gundul Bacul. Kalian harus hafalkan. Berikut ini sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak akan berikan kuis yang harus kalian jawab, ya. Kemudian tulis soalnya di buku latihan kamu, kemudian jangan lupa dijawab pertanyaannya dan kirim ke WA Bapak, ya. Yang nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan tangga nada. Siapakah yang pertama kali membuat termometer? Yang keempat, lagu Gundul-Gundul Bacul tadi berasal dari provinsi mana? Dan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonis. Tolong kalian catat, jawabannya ada di video ini. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila video ini bermanfaat, semoga dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan selamat belajar.